Kesulitan 2 yang ada di besaran massa itu timbangan elektronik kelas 3 yang kurang dari 5 ton sama timbangan jembatan kelas 4 ya. Yang lebih dari 5 ton itu timbangan jembatan kelas 4 ya. Kemudian ada dacin, timbangan meja, timbangan bobot sud, ini tingkat kesulitan 1 ya. Timbangan sentisimal. Nah, ini sama anak timbangan M3 dan M2. Nah, ini ya untuk kelas 1 dan 2 ya. Tingkat kesulitan 1 dan 2 tadi ya. Ini yang di besaran massa ya. Nah, kemudian ada timbangan cepat, pegas, dan timbangan elektronik ya. Yang kelas 4 ya. Nah, ini masuk ke TBO. Ini semuanya ada di TBO ya. Jadi materi TBO itu pasti ada di kalian yang penerima terampil ya. Nah, kalau di yang ukur panjang itu depth tip, meter taksi, meter dengan pegangan sama meter kayu. Yang besaran listrik itu kWh meter. Kalian baca secara teknis kWh meter. Nah, kemudian ada pressure recorder sama differential pressure recorder yang di besaran tekanan gaya dan momen gaya. Yang volume itu ada ini volume ya, meter air, diafragma, meter gas rotary, meter gas turbin, meter arus BBM sama 10 meter. PU BBM mirip sama meter arus BBM ya. Dia satu anunya. Ya, file ini ada di Telegram, Kak. Lihat aja di pesan tersemat ya. Di yang saya pin ya. Yang paling terakhir saya pin tuh kalau nggak salah materi ini ya. Ada drive-nya di sana. Nah, ini nanti saya kirim aja ya file ini ya di Telegram ya. File ini adalah ABK ya. Angka beban kerja ya untuk seorang penera selama dia bekerja ya. Ini adalah yang harus dikerjakan dalam satu tahun ya. Ini ya nomor 1, 2, 3, dan 4 ya. Ini ada di TBO ya. Timbangan elektronik kelas 2, timbangan jembatan sama neraca emas dan neraca obat. Tapi nggak menutup kemungkinan juga materi-materi di tingkat kesulitan 1 dan 2 juga bisa ikut ya di soal teman-teman yang penera ahli ya. Nah, sedangkan yang nomor 5 sampai nomor 9 ini adalah timbangan otomatis ya. Jadi nggak ada di syarat teknis timbangan bukan otomatis. Ini punya syarat teknis masing-masing ya. Timbangan ban berjalan punya syarat teknisnya masing-masing. Timbangan pengecek dan penyortir punya syarat teknisnya masing-masing. Timbangan truk atau weight in motion ini punya syarat teknisnya masing-masing. MKA juga sama timbangan kereta juga punya syarat teknisnya masing-masing ya. Untuk besaran panjang ini ya ada 8 ya WTP yang masuk tingkat kesulitan 3. Nah, yang sering familiar buat kita adalah yang ini teman. Depth tip ya. Depth tip itu yang sering kita pelajari juga ya. Depth tip ini ada juga di syarat teknis alat ukur panjang ya. Jadi kemungkinan besar kalau soal yang keluar mungkin kalau besaran panjang paling seputar depth tip sama mistar aja teman-teman ya. Kita ke bawah lagi. Ini besaran listrik dan waktu ya. Jadi ada kWh meter ya. Ini punya syarat teknisnya ya tersendiri ya, kWh meter dipelajari aja ya. Nah, kemudian yang besaran suhu ini ada RTD sensor yang tingkat kesulitan 4-nya, yang tingkat kesulitan 3-nya temperatur transmitter, temperatur recorder sama ATC, TC dan ATG. Nah, tapi kemungkinan yang bakal keluar paling temperatur transmitter ini aja teman-teman ya, sama termometer ya. Termometer yang ketelitiannya tinggi. Kalau yang besaran tekanan gaya dan momen gaya yang tingkat kesulitan 3-nya itu pressure transmitter sama differential pressure transmitter. Yang besaran volume, nah ini yang penting teman-teman, ini yang kemungkinan besar pasti keluar ya. Yang di besaran volume itu ada tangki ukur mobil, tangki ukur tetap silinder tegak, kalau di penera itu kami sebutnya tooth seat ya. Kemudian tangki ukur tongkang sama tangki ukur kapal. Nah, ini ada syarat teknisnya ya. Ada syarat teknisnya tersendiri. Nah, yang ini juga yang penting ya, nomor 8 sama nomor 9 nih saya ganti warnanya jadi warna kuning ya. Meter arus BBM dan pompa ukur BBM ya. Ini punya syarat teknisnya tersendiri ya. Dan ini juga yang dua ini. Pompa ukur bahan bakar gas ya, BBG sama LPG ya, pompa ukur LPG ya. Yang daftar penera di pemerintah kabupaten kota punya job desk tambahan ya, yaitu sebagai peranata lab juga ya. Kalau peranata laboratorium kemetrologian itu Kak, dia adanya di pusat Kak, di Kementerian Perdagangan. Jadi paling penempatannya nanti di Direktorat Meteorologi atau Badan Standarisasi Meteorologi Legal. Jadi kalau di Pemkap itu cuma ada penera dan pengawas kemeteorologian. Nah, ini yang B ini
ini kerjaan dari sebenarnya penerangan laboratorium kemeteorologian, tapi ini harus dikerjakan oleh penerah di kabupaten kota, teman-teman, karena di kabupaten kota nggak ada jabatan fungsional peranata laboratorium kemeteorologian. Saya bagi ya file di Excel ini ya, sorry ya. Ini adalah angka beban kerja seorang penera ya. Angka beban kerja seorang penera selama 1 tahun selama dia bekerja sebagai seorang penera, ini adalah yang dikerjakan semuanya ya. Ini namanya angka beban kerja. Jadi kita harus menyusun ini teman-teman ya. Ini sudah ada formnya dikasih langsung dari Ditmed ya. Jadi ini adalah yang akan kita kerjakan sebagai seorang penera ya selama kita bertugas ya. Jadi ini tetap kita buat ya. Kalau mau kita naik jabatan kita buat ini di instansi harus punya ini masing-masing instansi ya. Nanti saya bagi di grup SKB aja ya. PUML itu untuk semuanya ya. Jadi peranata, pengawas sama penera itu wajib mempelajari PUML ya. Pengetahuan Umum Meteorologi Legal. Nah, kita coba ulang dulu ya dikit ya. Kita ulas lagi ya. Ini ada di materi slide kedua ya, yang di PUML ya, dia di slide sana ya. Yang saya kirim di grup. Ini ada satuan peraturan terkait standar nasional standar ukuran ya, SNSU ya, sama sistem pengendalian meteorologi legal. Ini yang dipelajari di slide ini ya. Nah, yang pertama itu satuan sistem internasional, satuan dasar. Itu ada di Undang-Undang Meteorologi Nomor 2 Tahun 1981 ya. Tadi udah saya jelasin di slide sebelumnya ya. Nah, ini satuan internasional definisinya kayak gini ya, teman-teman ya. Satuan Sistem Internasional, satuan SI ya. Selanjutnya disingkat dengan SI ialah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh konferensi umum ya, teman-teman ya. Untuk ukuran dan timbangan. Nah, konferensi umum itu yang dilaksanakan berdasarkan konvensi meter ya, teman-teman ya. Itu yang dilaksanakan oleh CGPM ya. CGPM nama organisasi internasionalnya ya. Nah, itu kan konvensi meter itu dilaksanakan di mana itu ya? Di Prancis ya, tahun 1875 ya. Ini ada di sini ya. Nah, itu kemudian langsung dilaksanakan konferensi umum ya untuk ukuran dan timbangan ya, untuk ukuran panjang dan timbangan. Jadi ditetapkan di sana panjang dan timbangan itu apa gitu. Ini satuan sistem internasional ya. Jadi ada di pasal 2 ya, di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 itu ada di pasal 2. Itu membahas tentang satuan sistem internasional. Setiap satuan ukuran yang sah harus berdasarkan desimal dengan menggunakan satuan-satuan SI. Satuan SI itu tadi lupa saya liatin ya, ini ya. Ini lingkaran ini satuan SI ya, ada 7 ya, teman-teman. Satuan SI itu ya. Kilogram untuk massa, meter untuk panjang, sekon untuk waktu, ini ampere untuk listrik, kelvin untuk suhu, mol untuk zat, kuantitas zat, dan kandela ya untuk cahaya ya, kayak gitu ya. Ini ada 7 ya, satuan internasional ya. Satuan sistem internasional mempunyai makna bahwa setiap satuan ukuran yang berlaku sah di Indonesia harus berdasarkan desimal dengan menggunakan satuan sistem internasional SI. Sistem kuno, jadi dulu itu kan di berbagai daerah itu punya satuan masing-masing. Jadi setiap orang yang bertransaksi, barter dan lain sebagainya itu punya kayak besaran sendiri ya untuk saling tukar-menukar ya. Nah, setelah diadakannya pasal, setelah ada maklumat undang-undang yang nomor 2 tahun 1991 itu dirubah menjadi diseragamkan semuanya menggunakan sistem metrik menjadi satuan sistem internasional. Jadi nggak boleh ada pakai satuan lain untuk berdagang, teman-teman ya. Jadi tetap pakai timbangan satuan internasional atau besaran turunannya atau satuan lain yang dilegalkan di Indonesia gitu ya. Tujuannya adalah untuk keseragaman dan kesatuan pegangan penyebutan dan pemakaian satuan ukuran ya. Nah, ini adalah 7 satuan sistem internasional ya. Ini cukup gampang aja ya dihafal ya. Jadi panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, kuat cahaya, dan kuantitas zat ya. Ini logonya. Ini pernah muncul juga teman-teman ya di soal penera atau pengawas ya. Jadi paling disuruh sebutkan aja yang mana yang termasuk satuan sistem internasional gitu. Dipilih gitu ya. Atau mana yang bukan kayak gitu ya. Nah, ini regulasinya ya. Regulasi yang mengatur tentang ini, satuan ukuran ya. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang satuan turunan, satuan tambahan, dan satuan lain yang berlaku. Nah, di sini tempat kalian lihat ya. Satuan turunan, satuan tambahan, atau satuan lain yang berlaku itu ada di Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987.
Definisinya, satuan yang diturunkan atau dibentuk dari satuan dasar secara hubungan aljabar. Ini adalah definisi dari satuan turunan, teman-teman ya. Satuan yang diturunkan atau dibentuk dari satuan dasar secara hubungan aljabar ya. Jadi menggunakan persamaan aljabar diturunkan ya. Jadi kayak seperti kilogram dengan kayak volume gitu ya. Kayak volume itu meter pangkat 3 berarti kan dari panjang-panjang sama panjang gitu ya. Kita lanjut lagi, 3 golongan satuan turunan untuk besaran dengan nama dan lambang satuan yang dinyatakan dalam nama dan lambang satuan dasar. Kemudian satuan turunan untuk besaran dengan nama dan lambang khusus. Ya, kayak gini misalnya kayak luas gitu ya, teman-teman ya. Jadi ada are gitu kan. Nah, kalau ini masih pakai satuan lambang misalnya kayak apa namanya? Kecepatan gitu kan. Kecepatan kan meter per sekon, jadi masih pakai meter per sekon. Meter itu kan satuan dasar, sekon juga satuan dasar gitu. Kalau yang ini, yang kedua ini udah ganti juga namanya, lambangnya walaupun masih dari turunan satuan dasar. Satuan turunan untuk besaran yang menggunakan gabungan satuan dasar dan satuan turunan seperti pada huruf B atau gabungan satuan turunan pada huruf A dan B. Kita lanjut lagi ya. Satuan turunan untuk besaran dengan nama lambang satuan dinyatakan dalam nama dan lambang satuan dasar. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi satuan turunan itu dia berasal dari satuan dasar yang tadi ya. Misalnya kayak luas kan ini meter persegi. Berarti dia berasal dari panjang dan panjang gitu ya, yang dikalikan gitu. Volume juga kayak gitu, panjang kali panjang kali panjang. Jadi meter kali meter kali meter jadi meter pangkat 3 gitu kan. Kalau kecepatan gitu kan meter per sekon. Jadi asalnya itu dari satuan dasar panjang dan satuan waktu sekon gitu kan. Nah, jadi itu turunan aljabarnya kayak gitu aja. Jadi kalau masih dia dari turunan aljabar dari satuan dasar, dia termasuk dari satuan turunan gitu ya. Kayak gitu aja ya definisinya. Nah, ini yang sudah punya lambang baru ya teman-teman ya. Kayak frekuensi Hertz gitu ya. Ada gaya Newton. Ini kan Newton ini punya N, padahal aslinya itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat ya. Nah, tekanan Pascal gitu. Dia punya juga sebenarnya ya, punya juga dia eh, turunan sendiri, lambang turunan sendiri ya. Satuan turunan sendiri dari satuan dasar tapi diganti ya menjadi lambang tersendiri kayak gini ya. Nah, ini satuan turunan yang punya lambang sendiri ya. Satuan lain yang berlaku. Nah, kayak gini ya, teman-teman, kayak ada are gitu ya. Ini satuan lain yang berlaku ya. Untuk luas ya, kan kita pakainya meter kuadrat kan, tapi di sini dia ada namanya are, hektar gitu ya, kuintal itu satuan lain yang berlaku ya. Kilowatt jam gitu ya, liter gitu ya. Liter ini kan kalau volume kita makainya meter kubik gitu ya. Nah, di sini ada satuan lain yang berlaku yaitu liter, tapi tetap dilegalkan di Indonesia ya. Karena masih berasal dari satuan dasar ya. Masih ada hubungannya. Nah, seperti kayak gini definisi standar satuan. Standar ini muncul juga ya. Ini kayak gini maksud saya, luar-luarnya ya. Ini ada di Undang-Undang Meteorologi Legal ya, nomor 2 tahun 1981 ya. Di sana bisa dilihat di sana juga ya. Ini cuma singkatannya ada di pasal 8, 9, 10, 11 dan 11 dan 29. Standar satuan adalah satuan ukuran yang sah dipakai sebagai dasar pembanding. Nah, itu standar satuan. Kalau standar induk satuan dasar adalah standar satuan yang diterima dari Biro Internasional untuk ukuran dan timbangan yang diangkat sebagai standar nasional atau standar tingkat 1. Nah, ini kalau di AT, anak timbangan itu yang kelas E ya, yang kelas E0 ya. E0 atau E1 itu adalah standar induk satuan dasar ya. E0 atau E1. Nah, kita lihat lagi ini PP nomor 2 tahun 1989 tentang standar nasional satuan ukuran. Nah, ini di sini dibagi ya, teman-teman. Jadi, standar tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 ada di Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1989 di sini dibagi ya. Standar tingkat 1 itu adalah standar yang menjadi dasar semuanya, teman-teman. Jadi, kita itu harus semua standar yang dipakai oleh UML di seluruh kabupaten kota itu harus tertelusur ke standar tingkat 1 ini melalui standar tingkat 3 dan 2 gitu ya. Yang kita punya itu adalah standar tingkat 4. Jadi setiap UML itu yang dipunya untuk melakukan tera-tera ulang adalah standar tingkat 4, teman-teman. Nah, kita bahas satu-satu ya. Standar tingkat 1 itu standar untuk satuan ukuran yang ketelitiannya dan keseksamaannya tertinggi di Indonesia dan dapat ditelusuri secara internasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Meteorologi Legal ya. Jadi ini yang tertinggi, standar tingkat 1 ya. Standar untuk satuan ukuran hasil turunan langsung dan atau yang dapat ditelusuri langsung dari standar tingkat 1 itu standar tingkat 2. Standar tingkat 3 adalah standar untuk satuan ukuran hasil turunan langsung dari standar tingkat 2.
dapat ditelusuri langsung dari standar tingkat 2. Jadi yang punya kita ini yang ini ya, standar tingkat 4 atau standar kerja ini sama aja ya teman-teman ya. Standar tingkat 4 atau standar kerja ini yang kita punya ya. Kita itu harus menelusuri standar tingkat 4 kita ini atau standar kerja kita ke standar tingkat 3 gitu ya. Jadi setiap tahun UML itu pasti pergi memverifikasi standar ukurannya apakah masih tertelusur ke standar tingkat 3 atau enggak gitu ya. Kalau standar kerja ya, standar untuk satuan ukuran yang sehari-hari langsung digunakan untuk menguji atau mengkalibrasi alat-alat ukur milik masyarakat ya. Nah, ini adalah standar kerja atau standar tingkat 4. Nah, lihat lagi jadi semuanya ini diatur di PP nomor 2 tahun 1989, teman-teman ya. Pengelolaan standar kemeteorologian dilakukan dengan cara menjaga kondisi ruangan laboratorium tetap stabil, melakukan verifikasi kalibrasi standar secara berkala untuk menjaga syarat-syarat meteorologi suatu standar. Nah, ini seperti saya bilang tadi ya. Jadi standar kita tetap kita telusuri ke yang lebih tinggi ya. Yang lebih tinggi itu dipunya oleh Direktorat Meteorologi atau BSML, Badan Standarisasi Meteorologi Legal ya. Standar digunakan untuk pembanding ya atau acuan. Nah, ini adalah yang harus kita ketahui tentang pengelolaan standar, teman-teman ya. Nah, ini